بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah Al-Khaliq yang maha pencipta, Al-Mudabbir yang maha pengatur, dan dialah Allah As-Sari yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah kelak Allah masukkan ke dalam surganya, surga jannatun adanin tajri min tahtiyal anhar, khalidina fiha abada, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani petunjuk daripada Rasulullah, kita adalah kelak di hari akhirat tergolong sebagai umat yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu toleransi tanpa merusak akidah Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru-baru ini Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Kedatangan Paus ke Indonesia merupakan kunjungan yang pertama dalam 35 tahun setelah kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989 silam. Selain menghadiri berbagai acara, Paus juga memimpin Misa Agung di Gelora Bung Karno yang dihadiri ribuan umat Kristiani. Kedatangannya disambut begitu meriah, namun memicu polemik di kalangan kaum muslimin. Beberapa pihak menganggap bahwa penyambutan tersebut berlebihan dan melanggar batas-batas akidah Islam, terutama karena prosesi yang dinarasikan sebagai misi perdamaian kemanusiaan dan toleransi. Polemik dimulai dari surat panitia kunjungan Paus kepada Kementerian Agama, yang kemudian diikuti dengan surat balasan dari Kementerian Agama kepada Kemenkominfo. Dalam surat itu diusulkan agar misa Paus pada tanggal 5 September tahun 2024 disiarkan secara langsung di seluruh televisi nasional, sementara penanda waktu maghrib hanya ditampilkan sebagai running text dan bukan azan. Selain itu, agenda lain termasuk pembacaan Injil dan Al-Quran di Masjid Istiqlal, serta penandatanganan dokumen kemanusiaan bersama Paus. Prosesi ini dinilai sebagian pihak mengarah pada sinkretisme, pluralisme, dan humanisme beragama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sikap kritis diperlukan terhadap praktik sinkretisme, pluralisme, dan humanisme beragama. Pertama, sinkretisme beragama merupakan sebuah paham atau sebuah konsep yang mencampur adukkan ajaran agama dengan ajaran agama seluruhnya.
termasuk agama Islam di dalamnya dicampur adukkan dengan ajaran agama yang lain yang jelas terlarang di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Wala talbisul haqqo bil batil wa ta'tumul haqqo wa antum ta'lamun." Yang artinya, janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jangan pula kalian menyembunyikan yang hak itu sedangkan kalian mengetahui. Terjemah Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-42. Yang kedua, pluralisme agama yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan kebenaran setiap agama adalah relatif, sesungguhnya adalah paham yang bertentangan dengan akidah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Terjemah Quran Surah Ali Imran Surah ketiga ayat ke-19. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairil islami dinan falay yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang artinya, siapa saja yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agama itu tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Terjemah Quran Surah Ali Imran Surah ketiga ayat ke-85. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pluralisme agama juga tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak berasal dari umat Islam, dan bisa dicurigai memiliki misi imperialisme, yaitu misi penjajahan terhadap umat Islam. Yang ketiga, humanisme beragama yang muncul pada era Renaissance. Paham ini justru juga ingin menghilangkan peran agama dari kehidupan atau yang disebut dengan fasduddin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan, atau dalam bahasa sekarang disebut dengan paham sekularisme. Caranya dengan menjadikan manusia sebagai pusat edar kehidupan dengan mengabaikan Tuhan dan agama. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Yang artinya, katakanlah, sungguh salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Terjemah Quran Surah Al-An'am Surah ke-6 ayat 162. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, para tokoh umat ini seharusnya memanfaatkan kunjungan orang kafir untuk kepentingan Islam, bukan membiarkan mereka membawa misi agama mereka kepada umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dengan mengirim utusan kepada pemimpin kafir seperti Kaisar Romawi dan Raja Persia di masa itu, yaitu untuk menyerukan agar mereka mau masuk Islam. Seperti dalam suratnya kepada Raja Persia, Rasulullah mengatakan di dalam surat itu, "Aku menyeru dengan seruan Allah. Sungguh aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, maka masuk Islamlah kalian. Niscaya Anda akan selamat." Begitu dijelaskan di dalam kitab At-Tabari Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk bab kedua halaman 123. Toleransi dalam Islam mengarahkan pada sinkretisme, pluralisme atau humanisme yang merusak akidah. Toleransi Islam adalah membiarkan dan tidak mengganggu ibadah agama lain sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Kafirun. Dikatakan, "Katakanlah hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku." Oleh karena itu, praktik toleransi dalam sejarah Islam seperti di Madinah, di Mesir, di India dan Spanyol menunjukkan hidup rukun antar agama di bawah kekuasaan Islam dan di bawah naungan kekhilafahan Islam di masa itu. Oleh karena itu, keindahan praktik toleransi di dalam Islam ini sejalan dengan misi pengutusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh manusia untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107. Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin wajib untuk berdakwah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala
di dalam konsep kepemimpinan Islam yang bernama kekhilafahan kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang khalifah. Karena hanya khilafahlah yang mampu mewujudkan hakiki dan menebarkan rahmat bagi seluruh manusia dan alam semesta. Dengan begitu insya Allah kemurnian akidah umat Islam, kemurnian tauhid kaum muslimin tidak tercampur aduk dengan pemahaman agama lain atas nama sinkretisme, pluralisme, mencampur adukkan yang hak dan batil, sebagaimana Allah mencela sikap seperti itu. Kita seharusnya menjadi Islam yang sempurna, menjadi Muslim yang percaya dengan dirinya sendiri dan yakin bahwa hanya kebenaran Allah dan Rasulnya lah kebenaran yang hakiki. Dan dengan begitulah insya Allah kita akan selamat dari dunia menuju negeri akhirat yang abadi. Dan insya Allah dengan begitulah kita semua akan tergolong sebagai hamba yang bertakwa, yang insya Allah dengan takwa itulah kelak Allah memasukkan kita ke dalam surganya, surga yang seluas langit dan bumi, surga jannatun adanin tajri min tahtil anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang orang-orang beriman kekal di dalamnya, yang kata Allah surga itu adalah uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari Jumat ini tidak hanya sampai di sini, tetapi kita semua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kelak akan kembali bertemu di surga Allah bersama-sama, dikumpulkan bersama dengan Nabi dan Rasul, dikumpulkan bersama sahabat, dikumpulkan bersama para mujahid, orang-orang soleh, kaum kerabat, keluarga, sanak, handai tolan dan famili kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memanggil kita kembali pulang ke hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.